Mandir bang keliling bang syariah bang mekar ketok-ketok pintu harian tempohan mingguan bang konol tanpa bunga yang lunas eta hutang jual kebun kayu Albasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam beberapa menit ke depan kembali lagi saya menghadirkan tentang cuplikan-cuplikan video yang berhubungan dengan kekonyolan yang dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan. Anies dinilai adalah salah satu calon presiden yang pandai dalam menata kata. Anies juga dikenal sebagai Raja Ngibul. Anies juga dikenal sebagai Raja Pembohong. Jadi, dalam muatan video saya kali ini, kita akan semakin mengetahui siapa sih sosok Anies Rashid Baswedan itu. Jadi, Bapak Anies ini hanya demi ambisi kekuasaannya, demi meraih suara, demi menaikkan elektabilitas, apapun pasti akan Bapak Anies lakukan. Masuk ke gereja, pulang-pulang dari gereja, pulang dengan nama Yohanes. Masuk ke pesantren, pulang-pulang dari pesantren, punya gelar baru, namanya Imam Mahdi. Aduh, memang Bapak Anies ini memang keren. Segala cara pasti akan dia lakukan. Makanya tidak seru kalau misalnya Pilpres 2024 ini tiba-tiba Bapak Anies Rashid Baswedan ini sudah gagal sebelum pendaftaran ke KPU. Apalagi ada informasi yang beredar yang lagi ramai dibicarakan oleh netizen saat ini bahwa Anies itu bakal gagal capres. Mungkin ya, dia hanya akan menjadi seorang cawapres. Tapi kemungkinan besar Anies akan gagal capres. Lalu kemana Muhaimin Iskandar? Cari lagi gelandangan politik. Aduh. Oke, mari kita simak dulu beberapa cuplikan video. Nanti di akhir video baru kita sedikit menanggapinya. Pengen mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Padahal Jakarta Timur selama 5 tahun dipimpin dia nggak ada satupun keadilan di sana. Mantap. Anies cuman demen mainnya di Sudirman Tamrin doang. Setiap pasukan buzzernya pamer hasil kerja Anies, yang dipamerin cuman Sudirman dan Tamrin doang. Ya nggak? Selama 5 tahun menjabat, nggak ada satupun pusat perekonomian baru atau pusat bisnis baru ataupun pusat perkantoran baru di wilayah Jakarta Timur. Terus gimana kondisi jalanan di Jakarta Timurnya? Lihat tuh di perempatan Pasar Rebo, yang jalanannya sampai bisa bikin ibu-ibu hamil brojol di tempat. Ada keadilan apa untuk warga Jakarta Timur selama dia memimpin? Yang paling parahnya, dia nyenggol masalah pendidikan dan kesehatan sebagai gagasan dia yang paling utama selain keadilan tadi. Anies, kerjaan elu pas Jakarta dibombardir COVID-19, elu itu kerjaannya cuman kayak gini. Ya, hari ini yang meninggal sekian. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi. Habis itu, kuburan untuk memastikan jumlah lobangnya cukup untuk seluruh warga Jakarta yang udah pergi karena COVID-19. Orang mah harusan jagain warganya, jangan sampai banyak yang meninggal. Lah ini malah fokus nyediain kuburannya doang. Terus gimana di bidang pendidikannya? Silakan cari di Google.
Anies di demo ibu-ibu di Balai Kota Jakarta masalah PPDB Jakarta yang amburadul. Dan Aniesnya ngumpet di dalam. Nggak mau nyamperin emak-emak yang pada ngamuk-ngamuk tuh di luar. Karena ada anak yang tinggal di Jakarta Utara terus dapat kuota tempat malah di ujungnya Jakarta Selatan. Kampung di Jakarta mulai hari ini, insya Allah nanti 1,2 juta keluarga di Jakarta akan terima paket makanan seminggu sekali. Jadi kirim untuk kebutuhan seminggu, kirim lagi untuk kebutuhan seminggu. Jadi setiap paket seminggu apa aja paketnya tuh Pak? Paketnya saya baca bentar ya, biar nggak ketukar di sininya. Jadi tentu nomor 1 beras. Jadi semuanya bahan pokoknya paketnya tuh ada, bentar, beras, kemudian daging sapi atau daging ayam, ada mie instan, ada makanan kecil kayak biskuit, terus ada minyak goreng, Iya. terus juga sabun sama masker, gas masker juga. Kita lagi bikin masker 20. Yang umroh, berapa hadiah umrohnya? Berapa buah? Aduh, ada hadiah umroh. Kalau gua tahu mah, gua ke Jawa Timur itu. Karena apa? Kesempatan untuk mendapatkan hadiah umroh itu peluangnya besar. Saingannya dikit soalnya. Kalau mau merubah nasib, maka gabunglah dengan koalisi perubahan. Salam waras untuk rakyat Indonesia yang sudah cerdas. Kita kalau mau merubah nasib, gak usah nunggu kamu berkoalisi double kuro, double kuro. Double kuro. Kalau ingin merubah nasib, itu diri kita sendiri yang harus merubahnya. Nggak usah dari partai, nggak usah dari koalisi. Nunggu koalisi 5 tahun cuma sekali, ya modar, ora sido mangan terasi. Kita nggak butuh perubahan, Pak. Perubahan merah masuk di akal, double kuro. Double kuro. Kita rakyat sudah cerdas Pak. Kalau kita mau merubah nasib, itu pada diri kita sendiri. Karena HP Android itu sudah canggih Pak. Sekarang banyak online shop yang pada kaya. Itu apa Pak? Dunia digital semakin canggih. Jadi mindset rakyat Indonesia harus semakin cerdas. Kepengen merubah nasib kok, memilih perubahan gedebel, double kuro. Ora sudi. Ngerti ora sudi, Pak? Double kuro. Double kuro. Ora percaya karo wong double kuro. Kita nggak butuh perubahan. Kita butuh berkelanjutan, lebih cepat, mempercepat kerjaannya Bapak Jokowi yang sudah ada pondasinya. Salam buat rakyat yang cerdas, ojo percaya karo wong double kuro. Aku kepengen berubah, nek ora tak rewangi ngosek wis ora iso berubah, Pak. Berubahku apa?
anakku iso kuliah, alhamdulillah. Iku jenenge perubahan nasib kita sendiri. Salam waras iki ojo. Belum lama ini ada kabar yang seram terkait ormas terlarang yang selama ini dikabarkan dekat dengan Anies Baswedan. Ormas itu siapa lagi kalau bukan HTI dan FPI. Sebenarnya ya nggak baru-baru banget sih kabar ini, tapi kabar ini meyakinkan karena berasal dari kubu pendukung Anies Baswedan. Adalah kader partai Nasdem, Zulfan memprediksi akan ada tuntutan besar-besaran kepada Anies untuk memulihkan kedua organisasi tersebut yang sekarang sudah dicap terlarang. Maksudnya, jika Anies jadi presiden, dia kan akan punya kewenangan untuk kembali memberikan izin pada ormas terlarang itu. Karena mereka ini sudah berjuang habis-habisan untuk mendukung Anies. Ini mengingatkan kita pada fakta bahwa dua ormas ini dulu juga getol mendukung Anies pada Pilgub Jakarta 2017 yang lalu. Mereka memobilisasi massa dengan menggunakan politik sara. Sehingga akhirnya Ahok kalah karena gempuran kekuatan politik identitas itu. Dan saya harus melaksanakannya, maka saya petugas partai. Bapak Surya Paloh selaku Ketua Umum Nasdem, dan Anda hanya ditugaskan untuk menjalankan keputusan itu, tugas partai, menjalankan keputusan. Ya. Dan saya harus melaksanakannya, maka saya petugas partai. Anies Baswedan, kau memberi contoh, contohmu tidak ada yang orang percaya. Banyak bohongnya kau, Anies. Retorika belaka yang kau sampaikan, Anies Baswedan. Guyon politik. Maka bikin susah hidupnya, merekkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, anak keturunan yang solihin dan soleha, hidupnya hancur-hancuran, gak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, bunda gulana tiap hari. Amin, ya Rabbal Alamin. Paket amin. Hadiah umroh diganti dispenser. Emang boleh sekonslet itu? Ada capres Konoha bikin acara didatengin jutaan masyarakat dan ternyata pakai kupon berhadiah umroh. Konslet nggak tuh? Dan yang lebih konslet, saat seorang peserta dapat hadiah umroh, hadiahnya diganti jadi dispenser. Lo, gak bahaya tah? Berarti pas peserta ini nanya, Pak, saya beneran dapat hadiah umroh? Terus dijawab sama panitia, bercanda. Emang sih negara Konoha ini butuh perubahan, tapi jangan hadiah orang yang dirubah. Kalau dirubah berarti Konslet. jangan lupa follow. Kalau nggak follow, Berarti konslet. Kumpul-kumpul nih pendukungnya Anies yang teriak-teriak nih, Anies presiden. Ternyata dia menjadi wakil. Mau tahu wakilnya siapa? Part 2. Salam waras. Kalau Anies Baswedan diragukan nasionalismenya, kalau dia jadi presiden, ini orang dia tidak mau lagi ngucapin Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, yang cuman ada Assalamualaikum aja. Jangan pernah pilih presiden yang menggunakan isu agama untuk menang, ngerti? Kita ini NKRI tidak boleh dipisah-pisah dari kotak-kotakan. Bila katak itu dimasukkan ke panci yang airnya dingin, taruh di panci airnya dingin, kemudian pancinya taruh di kompor, nyalakan kompornya pelan-pelan. Kataknya lompat lari. Air di situ asalnya dingin, lama-lama menjadi panas, lama-lama mendidih, dan katak itu akan mati dalam mendidihnya air.
beri 1 permintaan. Anies presiden. Ngimpi. Beri 1 permintaan. Anies presiden. Ngimpi. Oke guys, dalam beberapa menit barusan kita sudah menyimak bersama-sama cuplikan-cuplikan video kekonyolan dari seorang calon presiden di negara kita yang bernama Anies Rashid Baswedan ini. Semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi bisa menghibur kita semua. Ini anggap saja sebagai konten hiburan, karena Anies juga ketika kita berbicara soal calon presiden, tidak ada prestasi atau tidak ada hal yang bisa kita banggakan. Dibilang rekam jejak, ketika kita menoleh melihat kembali apa yang dikerjakan oleh Anies Baswedan selama menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan. Jadi saya secara pribadi menilai bahwa Anies Rashid Baswedan ini dia ikut menjadi calon presiden yang dideklarasikan oleh Koalisi Perubahan. Ya, turut rame lah biar ada kontestan, biar ada orang-orang yang selalu ramai membicarakan soal nama Anies Baswedan ini, sehingga di media sosial pun ada bahan pembicaraan. Karena Anies ini semakin hari dari dia punya elektabilitas bukannya semakin bagus atau semakin meningkat, malah semakin hari terus melorot. Datanya Cak Imin bukannya membawa perubahan, tetapi ternyata malah semakin buruk. Tapi begitulah. Seru juga sih kalau kita bicara soal Anies Rashid Baswedan sebagai bahan lawakan. Anies tuh kalau jadi pelawak kayaknya cocok deh, karena banyak lucunya yang membuat orang lain terhibur. Kita simak saja dalam cuplikan video tadi. Ada banyak sekali omong kosong, ada banyak sekali kebohongan, ada banyak sekali hal-hal yang membuat kita tertawa karena ulah dari seorang Anies Rashid Baswedan ini. Tapi perlu diketahui bahwa negara Indonesia ini kita butuh pemimpin yang serius, pemimpin yang mau berjuang, pemimpin yang merakyat, pemimpin yang mau bekerja keras dan bertanggung jawab, serta pemimpin yang mau menyejahterakan rakyatnya dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Dan itu yang pasti bukan Anies dong. Karena Anies tuh lebih banyak lucunya. Jadi mungkin kalau ada kontestan untuk atau ada perlombaan di media TikTok sebagai pelawak, mungkin Anies bisa diikutkan juga sebagai salah satu pesertanya. Karena pribadi Anies Rashid Baswedan sendiri memang orangnya lucu. Apalagi kalau disuruh untuk merangkai kata-kata atau untuk gombalin orang, untuk hipnotis orang agar jatuh ke dalam rayuannya, wah itu baru Anies, keren dia. Saudara, mungkin itu saja yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian. Semoga cuplikan-cuplikan video tadi bisa menghibur kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.